Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah memasuki doa 10 malam pada hari yang terakhir pada malam hari ini. Biarlah doa dan pengharapan kita tetap tertuju kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan memulai doa 10 malam pada malam terakhir ini dengan bersaat hening. Mari kita bersaat hening sejenak. Tema yang diangkat adalah melangkah bersama Allah. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang tebal, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Lirik lagu ini merupakan bagian dari sebuah lagu yang berjudul Jalan Hidup Tak Selalu, yang terambil dari NKB 170. Inilah kehidupan. Kita tidak tahu waktu ke depan, mungkin kita mengalami suka atau duka. Namun bila kita senantiasa melangkah bersama Allah, maka kita akan dikuatkan oleh Roh-Nya yang kudus. Setidaknya itulah gambaran berjalan bersama dengan Allah. Untuk lebih jelas, Natua Martinus akan menyampaikan dalam renungan. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita berdoa bersama, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan ciptakan bagi kami, untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami dapat menyatukan hati kami untuk bersama-sama mengikuti pekan doa. Tidak terasa pekan doa sudah memasuki hari yang terakhir. Sebelum kami bersama-sama mengalami pencurahan Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta esok hari, biarlah pada malam hari ini kami dapat kembali merenungkan sabda-Mu yang menuntun langkah kehidupan kami, agar kami dapat melangkah bersama dengan Allah di dalam kami menyambut Roh Kudus. Tuhan pimpin dan sertai kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini di pekan doa yang terakhir diambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 31. Ini merupakan bagian di mana Daud menyandarkan kehidupannya kepada Tuhan dan meyakini bahwa pertolongan Tuhan dialami dan dirasakan dalam kehidupannya. Ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dengan penuh sukacita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti diberikan kaki oleh Tuhan. Setiap kita pasti diberikan
alat untuk dapat digunakan dengan baik. Kaki yang Tuhan berikan itu berfungsi untuk berjalan. Tetapi ada kalanya kaki juga dipakai untuk berlari. Ada juga kalanya kaki dipakai untuk dapat menaiki tangga atau menuruni tangga. Ini semua diberikan oleh Tuhan. Ini semua dipercayakan oleh Tuhan. Sehingga ketika kita sebagai anak-anaknya melangkah, kita tahu bahwa kita bisa melangkah, kita bisa berjalan, kita bisa berlari, kita bisa melompat. Itu semua asalnya dari Tuhan Allah. Itu semua merupakan karunia yang Tuhan Allah berikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Karunia juga Allah berikan kepada Daud sebagai seorang raja. Daud dilimpahi begitu banyak berkat dari Allah. Tidak hanya ia menjadi raja bangsa Israel. Tidak hanya dia memiliki keturunan yang berharga di mata Tuhan. Tetapi yang ia sadari dalam kehidupannya adalah hari-hari yang dapat dia jalani. Hari-hari yang dapat ia lalui bersama dengan Tuhan Allah. Itulah yang menjadi karunia yang diterima oleh Daud dalam kehidupannya. Hari lepas hari Tuhan berikan kepada setiap anak-anaknya. Tuhan percayakan agar anak-anaknya dapat berdiri teguh, melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita juga membaca bahwa Daud pun mengandaikan bahwa ada orang fasik yang jalannya semu, yang jalannya tidak diperkenan oleh Allah. Nah, ini adalah contoh atau gambaran bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang mengeraskan hatinya, yang hanya mengikuti kemauan dirinya sendiri. Nah, yang begitu tidak akan diberkati oleh Allah. Nah, kalau kita melihat masa-masa sekarang ini, kita diperhadapkan dengan satu situasi. Iman kita berbicara dan berkata bahwa aku mau mengikut Kristus. Tapi dengan realita yang terjadi, banyaknya kasus. Kalau kita lihat di sekarang ini, baik itu di media elektronik maupun di media cetak, bagaimana virus COVID-19 masih terus mewabah. Apakah kita ragu? Ataukah kita benar-benar melangkahkan kaki kita dan juga kehidupan kita bersama dengan Allah? Karena dengan melangkah bersama dengan Allah ada jaminan bahwa kita tidak akan ditinggalkan. Ayat 25 dikatakan, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini bagian yang meneguhkan iman kita, bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Malah Tuhan mendidik dan mengajar kita agar kita senantiasa melangkah bersama dengannya. Melangkah bersama dengan Tuhan bukan berarti kita akan hidup enak terus, nyaman terus, senang terus. Tetapi melangkah bersama dengan Tuhan, kita berproses. Dan di dalam proses itu kita mengalami kekuatan, dibaharui. Bahkan kita pun diberikan hikmat untuk dapat menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi di dalam pertolongan Tuhan. Nah, di dalam pertolongan Tuhan ini juga kita bersama-sama hendak belajar untuk menyandarkan kehidupan kita. Di dalam doa 10 malam kita berdoa kepada Tuhan. Karena dengan kita berdoa maka kita dikuatkan menjalani kehidupan ini. Melangkah bersama dengan Allah salah satunya adalah dengan berdoa. Daud
berdoa kepada Allah. Atas setiap segala yang dihadapi baik suka maupun duka, dia berdoa. Yesus berdoa. Paulus berdoa. Kita juga sebagai anak-anaknya berdoa. Berdoa mohon agar kita tetap dikuatkan dan diteguhkan melangkah bersama dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menaikkan pokok doa. Ada beberapa pokok doa yang akan kita naikkan. Yang pertama adalah kesaksian dan pelayanan GKI di tengah masa pandemik yang terjadi. Kita berdoa bagi orang-orang yang terpanggil untuk melayani sesamanya, orang-orang yang terpanggil untuk menjadi saluran berkat Allah bagi sesama. Dan ini tidak hanya dengan orang yang satu agama saja, tetapi seluruh manusia Tuhan kasihi. Begitu juga pelayanan gospel ini hadir di tengah-tengah untuk menyatakan kasih Allah bagi setiap orang yang dijumpai. Lalu yang kedua, kita akan berdoa bagi kesehatan warga jemaat kita, baik itu simpatisan maupun anggota. Apabila di antara kita ada yang teringat salah seorang kita, baik itu keluarga kita, saudara kita, teman kita, atau warga jemaat yang lain, kita bisa menuliskannya dan kita bisa membawakannya di dalam doa. Dan biarlah setiap pokok-pokok doa ini juga yang bisa mengantar kita untuk dapat menyatakan kasih Tuhan kepada sesama. Di akhir pokok doa ini kita akan menaikkan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Tidak terasa waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami sudah bersama-sama menaikkan doa dalam pekan doa ini di hari yang terakhir. Tetapi ini juga menjadi panggilan bagi kami untuk terus dapat menyatakan kasih Kristus melalui kepedulian kami di dalam doa-doa kami. Jadi doa ini akan terus berlanjut dan doa ini pun akan terus kami naikkan karena kami yakin dan percaya bahwa kasih Kristus nyata ketika kami berserah, ketika kami berdoa kepadamu. Dan biarlah ya Bapa, kami terus dapat menaikkan doa-doa kami dan juga diiringi dengan kepedulian kami, kasih kami kepada sesama kami, kepedulian dan juga keikutsertaan kami untuk menyatakan damai sejahtera Kristus, kasih Kristus bagi sesama kami. Kami mohon Bapa, biarlah melalui pekan doa ini kami terus dapat menyatakan kasih Kristus dengan pencurahan Roh Kudus. Kami akan senantiasa dimampukan untuk dapat menyatakan kasih Tuhan bagi sesama kami, bagi keluarga kami, dan juga bagi pelayanan kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Bapa untuk pekan doa ini. Kami mengakhirinya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak pernah